Selamat pagi dan selamat tahun baru bagi anak-anak Bapak yang terkasih. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk memulai pelajaran agama hari ini. Bertemu kembali dengan saya Bapak Janis Sihotam di pelajaran agama Katolik kelas 6 SD. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari bab 5 mengenai sifat dan tugas gereja. Jika kita perhatikan pada konsep berikut ini, ada dua pokok pelajaran yang akan kita bahas di dalam bab 5, yakni pertama, mengenai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang merupakan sifat dari gereja Katolik. Dan yang kedua, gereja persekutuan para kudus, yang merupakan bagian dari tugas gereja. Anak-anak yang terkasih, setiap pokok bahasan akan kita pelajari secara terpisah di hari yang berbeda agar kamu semakin paham akan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Hari ini kita khusus mempelajari mengenai sifat gereja Katolik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kamu mampu menjelaskan arti gereja. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan sifat dari gereja Katolik. Anak-anak yang terkasih, sifat menunjukkan jati diri pada setiap orang. Dalam hal ini, kita akan berbicara mengenai sifat dari gereja Katolik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak ingin bertanya kepada kamu, apa pemahaman kamu mengenai gereja? Coba perhatikan pada layar. Bapak sudah menyediakan dua kata, yakni gereja dengan awalan huruf G, kapital atau huruf besar, dengan kata gereja dengan pemakaian huruf kecil pada awalan kata G-nya atau pada awalan huruf G-nya. Apa yang menjadi perbedaan di antara dua kata tersebut, anak-anak Bapak? Iya, anak-anak yang terkasih, gereja dengan penulisan huruf G kapital menandakan persekutuan umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Ayo, apa arti Mesias? Sang Juru Selamat. Sedangkan gereja dengan penulisan huruf G kecil menandakan bangunan di mana umat beriman bersekutu bersama untuk melaksanakan ibadah untuk memuji Tuhan. Baik, anak-anak Bapak yang terkasih, lahirnya gereja dimulai dari peristiwa Pentakosta, di mana para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bentuk rupa lidah-lidah api yang menyala di atas kepala mereka. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini menjadi cikal bakal terbentuknya gereja perdana. Berkat Roh Kudus, para rasul semakin berani untuk mewartakan firman Tuhan kepada seluruh umat manusia sampai ke ujung bumi. Hingga pada saat ini kita memiliki agama. Di Indonesia kita telah memiliki agama. Itu semua berkat siapa? Para rasul yang menyebarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Baik, anak-anak yang terkasih, mari kita lihat apa saja yang menjadi kebiasaan atau ciri-ciri jemaat perdana. Adapun ciri-ciri jemaat perdana yaitu bertekun dalam pengajaran para rasul dalam persekutuan. Yang kedua, mereka sehati sejiwa berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti ini maksudnya bukan pecah-pecahan roti lalu dibuang-buang, bukan ya. Mereka melaksanakan ibadah atau mengadakan misa atau perayaan Ekaristi sebagai ungkapan syukur umat beriman atas kebaikan Allah terhadap diri manusia yang telah merelakan putranya Yesus disalib demi menebus dosa manusia.
Ya, ciri yang ketiga itu membagikan harta miliknya kepada orang-orang yang memerlukan. Di sini ada sikap solidaritas terhadap sesama manusia. Baik anak-anak Bapak yang terkasih, gereja adalah perkumpulan umat beriman yang mengimani Kristus. Dalam kata lain, gereja yang merupakan perkumpulan umat beriman ini adalah anggota tubuh Kristus yang berkaitan satu dengan yang lain dan tidak dapat bekerja apabila kehilangan satu anggotanya. Tentu dalam prakteknya pada kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan ada beberapa jenis gereja, mulai dari gereja Katolik, gereja Kristen Protestan, sampai gereja Kristen Ortodoks. Meski memang sama-sama menyembah dan mengikuti Kristus, tetapi ternyata tidak dapat disangkal bahwa gereja Katolik dan gereja yang lainnya memiliki sedikit perbedaan. Nah, perbedaan itu bisa berupa perbedaan tata cara beribadah, perbedaan sakramen Katolik dan Protestan, susunan pengurus gereja, dan lain sebagainya. Meski memang memiliki tata cara beribadah yang berbeda, tetapi selama kita menerapkan cara berdoa yang benar, maka perbedaan tata cara ibadah bukanlah permasalahan yang besar. Ada lagi perbedaan mendasar dari gereja Katolik apabila ingin dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain. Dan perbedaan itu berupa sifat-sifat gereja Katolik. Mungkin bagi anak didik Bapak yang belum mengetahui apa saja sifat yang dimiliki gereja Katolik, semoga penjelasan yang akan Bapak berikan ini bisa membantu kamu untuk mengerti dan memahaminya dengan lebih baik. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mengetahui arti gereja dan ciri jemaat perdana, maka kita akan membahas mengenai sifat dari gereja Katolik. Ada 4 sifat dari gereja Katolik. Yang pertama, 1. Yang kedua, kudus. Yang ketiga, Katolik. Yang keempat, apostolik. Mari kita bahas satu persatu yang menjadi sifat dari gereja Katolik. Yang pertama adalah 1. Dikatakan 1 berarti gereja Katolik berada pada satu naungan kepemimpinan atau kepala gereja yang dipimpin oleh Paus. Paus mewakili keberadaan gereja yang tidak kelihatan, atau dengan kata lain, Tuhan Yesus sendiri. Nama Paus yang menjabat saat ini yaitu Paus Fransiskus yang bertempat di Vatikan, Roma, Italia. Di bawah jabatan Paus akan ada jabatan uskup yang memegang kesatuan gereja Katolik pada suatu wilayah tertentu. Dan uskup juga akan memiliki bawahan lagi yang memegang wilayah yang memiliki cakupan yang lebih kecil, dan begitu seterusnya. Semua sistem kepemimpinan akan terpusat. Karena adanya sistem yang terpusat inilah, maka gereja Katolik di seluruh dunia akan memiliki pedoman yang sama seperti kalender liturgi misalnya, atau bacaan-bacaan Injil yang akan menjadi bahan khotbah yang akan disampaikan oleh para imam maupun uskup. Dan dengan adanya tritugas gereja, maka setiap orang yang akan ikut terlibat dalam kegiatan pelayanan gerejawi untuk saling bersama-sama membantu menumbuhkan iman dalam Kristus. Gereja Katolik juga mengimani satu Tuhan dan satu iman dan satu komuni suci. Anak-anak yang terkasih, 1 di sini juga berarti kesatuan iman yang dimiliki oleh umat kepada Bapa. Ada banyak hal yang dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan gereja. Beberapa hal diantaranya adalah adanya banyak peran gereja dalam masyarakat, seperti mengadakan dan melakukan banyak kegiatan yang melibatkan peran umat seperti doa bersama, kebaktian, retret, seminar, dan lain sebagainya. Karena umat gereja Katolik adalah satu di dalam Kristus, maka semua kegiatan dan acara yang dilakukan oleh gereja akan membantu umat untuk bertumbuh dan berkembang iman dan kepercayaannya dalam Kristus. Nah, kita sekarang memasuki sifat gereja yang kedua, yaitu kudus. Sifat gereja Katolik yang kedua adalah kudus. Kudus di sini berarti bahwa kita sebagai seorang Katolik mempercayai dengan sungguh bahwa gereja tidak dapat kehilangan kekudusannya. Kekudusan dari gereja sendiri
didapat dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang rela untuk datang ke dunia dan menyerahkan dirinya untuk menjembatani hubungan Allah dan manusia yang pernah dihancurkan oleh adanya dosa asal. Dan kehancuran hubungan ini adalah akibat dosa menurut Alkitab yang berusaha diperbaiki oleh Yesus sendiri. Dan kita tentunya mengetahui bahwa Yesus tidak mempunyai noda dan celah, dan bahkan ia juga dikandung dengan tanpa adanya dosa. Dan lagi seperti yang telah kita ketahui bersama, Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia, di mana ia memiliki 12 orang murid atau yang sekarang kita kenal sebagai para rasul untuk melanjutkan karya keselamatan yang telah dirintis oleh Yesus sendiri. Setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga, ia menunjuk Petrus, salah seorang rasul-rasulnya, untuk mendirikan gereja. Dan hal inilah yang menjadi cikal bakal adanya keberadaan gereja Katolik. Hingga saat ini, ajaran Yesus untuk memiliki satu pemimpin gereja Katolik masih tetap dilaksanakan dengan adanya keberadaan Paus dari masa ke masa, yang juga masih bertugas untuk melanjutkan karya keselamatan yang telah dirintis Yesus dan para rasul pendahulu. Dan karena Yesus sendiri yang meminta Petrus untuk mendirikan gereja, maka kekudusan gereja pun berasal dari Kristus itu sendiri, di mana kekudusan ini tentunya tidak dapat diambil oleh apapun dan siapapun. Dan Allah Bapa sendiri juga menghendaki kita sebagai hambanya untuk hidup kudus, sebagai Kristus sendiri adalah kudus. Karena itu Allah Bapa memberikan sarana keselamatan untuk manusia berupa adanya sakramen. Dan apabila kita memaknai makna sakramen Ekaristi ataupun simbol sakramen baptis atau juga sakramen lainnya, tentu kita akan menyadari bahwa sakramen adalah sarana keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Meski memang ada perbedaan sakramen Katolik dan Protestan, tetapi hal ini tidak membuat sakramen memiliki fungsi yang berbeda. Fungsinya tetap sama, yaitu untuk menyelamatkan manusia dan kembali kepada Allah Bapa di surga. Sekarang kita memasuki sifat gereja Katolik yang ketiga, yakni Katolik. Yang tidak kalah penting dalam sifat gereja Katolik adalah sifatnya yang bersifat Katolik atau umum. Ya, benar sekali. Katolik sendiri adalah bahasa Yunani yang berarti umum. Pada dasarnya gereja Katolik disebut-sebut atau memiliki arti sebagai umum itu didasarkan oleh 3 hal, yaitu keterbukaan, waktu, dan tempat. Berdasarkan sifat umum keterbukaannya, gereja Katolik adalah umum atau terbuka untuk semua orang dari berbagai kalangan. Bisa juga kita sebut sebagai sifat universal. Meski memang kita sendiri umat Kristiani mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa terpilih dan dipilih oleh Allah, tetapi karya keselamatan yang ingin Allah Bapa berikan tidak hanya terbatas pada bangsa Israel saja, melainkan untuk semua umat manusia. Jadi, pandangan bahwa hanya umat Israel saja yang bisa beragama Katolik ataupun Kristen tidak benar adanya, ya. Nah, anak Bapak yang terkasih, gereja Katolik juga tidak memandang latar belakang seseorang yang ingin menjadi atau mempelajari ajaran agama Katolik. Yang kedua, berkenaan dengan waktu. Ajaran gereja Katolik yang berasal dari ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri akan tetap terus diajarkan dari waktu ke waktu tanpa berkesudahan. Ajaran ini berupa banyak hal, mulai dari ajaran cara beribadah agama Katolik sampai berbagai bentuk hari raya dan doa. Setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga, ajaran-ajarannya dilanjutkan oleh para rasul dan tetap berlanjut sampai saat ini oleh para pengganti-pengganti mereka yang baru. Dan yang ketiga, mengenai tempat. Gereja Katolik tidak memiliki satu wilayah tertentu sebagai tempat pewartaan kabar gembira yang telah dibawa oleh Yesus. Tetapi gereja Katolik juga bisa ditemui di banyak tempat di berbagai belahan bumi, meski memang pusatnya berada di Vatikan. Dan disinilah Paus bertempat tinggal. Nah, sekarang kita memasuki sifat gereja yang keempat, yakni apostolik.
Sifat gereja Katolik yang keempat dan yang terakhir adalah apostolik. Maksud dari apostolik adalah bahwa gereja Katolik berpegang teguh pada ajaran Kristus dan ajaran para rasul. Gereja Katolik dalam perkembangannya dibantu dan digerakkan oleh Roh Kudus. Setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga, ia menyuruh Petrus untuk melanjutkan tugas perutusan dan pewartaan kabar gembira. Petrus mendirikan gereja dan membentuk susunan kepengurusan gereja yang dipegang oleh rasul-rasul lainnya. Karena gereja Katolik bersifat apostolik, maka gereja setelah sepeninggalan Petrus dan para rasul-rasulnya yang lain segera mencari pengganti mereka. Para pengganti ini akan bertugas untuk meneruskan tugas perutusan seperti yang telah dilakukan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Ajaran yang diajarkan juga secara turun-temurun tetap berusaha untuk dijaga. Dimanapun para penerus Kristus ini akan melanjutkan ajaran Kristus dan menyampaikannya kepada umat, paus, uskup, imam, diakon, dan biarawan-biarawati lainnya juga bisa membantu meneruskan ajaran yang telah direncanakan dan diprogramkan oleh para hierarki sebelumnya. Mereka juga memiliki hak untuk membuat atau mengadakan suatu program demi membantu pertumbuhan iman umat dalam misi pewartaan kabar keselamatan ini. Dan apabila mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan program mereka, maka penerus selanjutnya yang akan meneruskan program ini yang telah dibuat oleh pendahulunya. Karena itu anak-anakku, kita mengenal doa syahadat yang merupakan tradisi jemaat perdana untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Mungkin untuk membantu kamu mengetahui lebih dalam mengenai sifat apostolik gereja Katolik, maka pertama-tama kita sebaiknya membaca dan memahami beberapa hal penting dalam hierarki gereja Katolik, seperti struktur dan tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota hierarki. Itu nanti kita bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak Bapak yang terkasih, itulah beberapa penjelasan seputar sifat gereja Katolik yang bisa Bapak bagikan kepada kamu pada hari ini. Semoga informasi ini, penjelasan ini berguna dan membantu kamu untuk mengetahui sedikit lebih dalam mengenai beberapa penjelasan dan informasi seputar gereja Katolik yang belum kamu ketahui sebelumnya. Jadi cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga menambah iman kepercayaan kamu kepada Tuhan. Tetaplah jaga diri. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dan konsumsilah makanan dan minuman yang bergizi. Shalom, salam sehat dari saya Bapak Janes Siotang.